adalah karena waktunya sangat terbatas 25 menit. Jadi satu soal itu kira-kira 30 sekian detik gitu ya, 30 sekian detik, mungkin 36 detik atau berapa gitu untuk satu soalnya. Tetapi kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa soal itu yang bisa kita kerjakan dalam waktu, kalau saya bilang kemarin setara kecepatan cahaya gitu ya, saking cepatnya gitu. Jadi ada beberapa yang kita bisa tidak perlu pikir terlalu panjang, kita sudah bisa menentukan opsinya apa yang paling benar gitu ya. Nah, sementara untuk reading sendiri kendalanya adalah kadang sulit bagi kita untuk memaintain atau menjaga konsentrasi selama 55 menit. Jadi satu teks itu Anda hanya punya waktu 11 menit maksimal gitu ya. Atau kalau mau aman ya satu teks, kan biasanya 5 teks itu di reading itu. Jadi satu teks itu 10 menit saja, nanti sisanya untuk ngecek gitu ya. Apakah jawabannya sudah sesuai atau belum. Sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena kadang-kadang kita slip of the hand juga begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga harus mengenali type of questions gitu ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai tipe pertanyaan yang pertama, yaitu tipe pertanyaan yang paling sering muncul atau selalu ada di dalam reading comprehension. Salah satunya adalah main idea questions. Kemudian kemarin juga sudah disampaikan bahwa main idea questions itu bisa muncul sebagai pertanyaan misalnya, what is the main topic of the passage, what is the main idea of the passage. Semua ada di dalam file Word yang saya bagikan barusan ya. Kemudian what is the subject of the passage, what is the main idea expressed in the passage. Bahkan what is the main purpose of the passage, atau what is the primary topic of the passage. What is the primary purpose of, jadi purpose itu sebetulnya tujuan gitu ya. Jadi tujuan teks itu apa, kalau kita ditanya tujuan teks ada, berarti kan mau tidak mau kita harus menyebutkan main topiknya atau main idenya begitu ya. Atau bahkan ketika Anda ditanya the author's main point in the passage is, jadi main point itu juga sebetulnya main topic atau main idea gitu ya. Atau what is the main theme in the passage. Atau ketika pertanyaannya adalah the passage deals mainly with da-da-da-da. Atau the passage is mainly about da-da-da. Atau with what topic is the passage primarily concerned. Atau which of the following would be the best title. Itu adalah kesemuanya merupakan tipe-tipe pertanyaan main idea questions gitu ya. Nah, tentu kalau kita sudah memahami pertanyaannya, kemarin juga saya sempat sampaikan bahwa caranya ya tentu Anda harus tahu letak jawaban dari main idea, main topic questions itu di mana gitu ya. Nah, jawaban untuk pertanyaan jenis ini pada umumnya dapat ditentukan dengan melihat kalimat pertama setiap paragraf pada umumnya, begitu ya. Sehingga langkah-langkah yang harus Anda lakukan di situ tertulis baca kalimat pertama, tapi tidak hanya pertama. Kemarin salah satu dari Anda sempat menyampaikan gitu ya, bahwa salah satu strateginya adalah baca kalimat pertama. Ternyata tidak hanya kalimat pertama saja, tapi juga terakhir dari setiap paragraf. Terus kemudian kemarin saya sampaikan bahwa ternyata tidak hanya kalimat pertama dan terakhir, tetapi semakin banyak kalimat demi kalimat di dalam teks Anda kuasai, maka semakin tinggi pula kesempatan Anda untuk bisa conquering this kind of question gitu ya, untuk bisa mengatasi tipe pertanyaan seperti ini. Cari tema umum dan tema utama dalam baris tersebut, bacalah dengan cepat sisa bagian bacaan untuk memeriksa bahwa Anda benar-benar telah menemukan kalimat topik. Kemudian eliminasi atau hilangkan jawaban yang pasti salah dan pilih jawaban terbaik dari pilihan yang tersisa. Kemudian kita sampaikan kemarin juga bahwa setidaknya akan ada 3 jenis pengecoh
yang muncul, yaitu too specific answer, jawaban yang terlalu spesifik, too general answer, jawaban yang terlalu umum, incorrect answer, dan irrelevant answer. Incorrect dan irrelevant answers merupakan tipe jawaban yang paling mudah untuk dikenali, untuk bisa kita campakkan gitu ya, untuk bisa kita tinggalkan, untuk bisa kita tendang, untuk bisa kita tidak pilih gitu ya. Karena jelas-jelas bahwa bukan jawaban itu yang harus kita pilih karena dia incorrect atau tidak sesuai dengan pernyataan yang disebutkan di dalam teks, atau dia irrelevant, tidak nyambung dengan jawaban yang tidak nyambung antara jawaban tersebut dengan isi bacaan gitu ya. Nah, coba sekarang kita lihat di file yang baru saja saya bagikan ke Anda. Di situ ada In the Philosophy of John Dewey. Sudah menemukan? Ada contoh di dalam bagian pertama dari file tersebut. Have you found that? In the Philosophy of John Dewey. Okay, good. Kita baca bersama begitu ya. Ini pertanyaannya adalah what is the topic of the passage? Jadi in the Philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, jadi sama dengan kalau Anda menulis teks dalam bahasa Inggris, tentu Anda harus mengawalinya dengan topic sentence. Nah, ini yang disebut sebagai topic sentence. Topic sentence itu apa? Topic sentence adalah topik itu hal yang dibicarakan plus controlling ideas. Gitu ya. Nah, ini topik yang dibicarakan adalah Philosophy of John Dewey. Jadi bukan John Dewey-nya nih, tapi filosofinya, teori yang diucapkannya. Begitu ya, in the Philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made. Jadi yang dibicarakan adalah sharp distinction di dalam teori John Dewey, begitu ya, yaitu yang terkait dengan intelligence and reasoning. Jadi intelligence and reasoning itu adalah merupakan controlling ideas. Artinya apa? Artinya kalimat-kalimat selanjutnya harus terkait dengan dua hal yang disebutkan di dalam topic sentence itu, yaitu ada kalimat-kalimat yang berbicara mengenai intelligence, ada kalimat-kalimat yang berbicara mengenai reasoning. Nah, ini kebetulan memang kalimatnya sudah kelihatan crystal clear gitu ya, bahwa ini oke, topic sentence-nya ada di kalimat pertama begitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat opsinya begitu ya, yang A itu adalah the intelligence of John Dewey. Anda sebut bagaimana ini karakteristik dari opsi A ini? Apakah opsi yang tepat, terlalu sempit, terlalu luas, irrelevant, atau incorrect? Silakan, Anda ingin menyampaikan jawabannya? The intelligence of John Dewey dengan kalimat pembuka seperti itu, maka intelligence of John Dewey ini karakteristiknya bagaimana? Is it mentioned in the text? Is intelligence mentioned? Yes or no? Sorry? Intelligence disebutkan tidak di dalam teks? Yes, ma'am. Disebutkan ya. Coba kita lihat di next sentence. According to Dewey, intelligence is the only absolute way to achieve a balance between realism and idealism, between practicality and wisdom of life. Intelligence involves interacting with other things and knowing them. Nah, jadi intelligence itu disebutkan di dalam teks tersebut. So, can we choose A then? Kita bisa memilih jawaban A atau tidak?
Halo. Intelligence disebutkan di dalam teks. Jadi kita bisa memilih opsi A atau tidak. Halo, halo. Kalau menurut saya bisa, cuman masih ada dalam satu kalimat ini yang belum disebutkan dalam topik yang termasuk di pilihan A itu. Great. Jadi kadang kalau kita buru-buru, kalau ini saja teks kecil ya, artinya teks yang sederhana. Tapi bayangkan jika kita menghadapi teks yang lebih kompleks dari ini, terus kemudian kita bisa menemukan sesuatu yang terkait dengan apa yang kita baca di dalam teks. Tidakkah kita akan tergiur untuk buru-buru memilih A karena dia ada di situ? Tapi yang harus kita cek lagi, yang apa namanya, kita temukan juga selain dari intelligence itu sendiri. Jadi intelligence ini adalah opsi jawaban yang too specific, gitu ya, terlalu spesifik dia. Karena masih ada jawaban yang lain gitu loh. Jadi bukan hanya itu saja. Terlalu sempit, terlalu spesifik itu maksudnya seperti itu. Gitu, karena yang disebutkan di dalam teks itu kan tidak hanya intelligence, tetapi ada reasoning juga. Gitu. Nah, what about opsi B? What about this option? Distinctions made by John Dewey. Is that related to distinctions? The text, I mean? Apakah teks itu terkait dengan distinctions? Yes or no? Yes or no? Yes. Okay, yes. So can we choose B as it is related to the text? And as a matter of fact, it also mentions distinctions. Jadi plural, bukan hanya distinction ya, tapi distinctions. Jadi ada dua hal yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Can we choose B then? Maybe. The answer is maybe. Ya kan, kalau distinctions itu kan adalah dua hal yang dibedakan. Dan di situ ada intelligence and reasoning. Ini bisa kita keep jawaban ini. Gitu ya. Kalau tidak ada jawaban lain yang lebih tepat daripada distinctions made by John Dewey, maka kita bisa memilih ini, gitu loh. Kita lanjutkan opsinya, tapi kita harus cek yang lain. Dewey's idea on the ability to reason. Jadi reason yang disebutkan di dalam opsi C. Opsi C ini tidak bisa kita pilih dengan alasan sama dengan mengapa kita tidak bisa memilih A. Begitu, karena A itu hanya menyebutkan intelligence, sedangkan C ini hanya menyebutkan reasons, jadi keduanya tidak bisa kita pilih. Nah sekarang kita harus membandingkan antara B dengan D. How intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Nah ini dianggap opsi yang lebih merefleksikan isi bacaan. Karena betul-betul ada dua hal tepatnya yang disebutkan di dalam teks, disebutkan pula di dalam opsi ini, yaitu intelligence and reasoning. Salahnya opsi B adalah, okay, it is also about distinctions, dua hal yang dibedakan, yaitu intelligence and reasoning, tetapi intelligence and reasoning ini belum disebutkan di dalam opsi B. Jadi opsi B ini a too general option. Opsi yang terlalu luas. Yang namanya distinctions itu bisa apa saja, tidak hanya reasoning dan intelligence gitu loh. Itu bisa covering up anything else gitu ya. Tapi karena yang D ini sudah disebutkan seperti itu, intelligence and reasoning persis seperti yang ada di dalam teks, maka daripada pilih B, kita pilih delta. Kecuali jika opsi D ini nggak ada, misalnya hanya A, B, C, maka di antara A, B, dan C, B lah yang paling tepat. Tetapi karena ada D, maka D lah yang paling tepat dalam hal ini karena dia langsung mengcapture dua hal yang memang dibicarakan di dalam teks itu. Questions? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Ya.
Jadi bisa baca juga di penjelasan di situ ya. Pilihan jawaban A terlalu luas karena hanya menyebutkan intelligence, jadi ini bukan merupakan topik. Pilihan jawaban B terlalu luas karena menyebutkan perbedaan yang dibuat oleh John Dewey tetapi tidak menyebutkan secara rinci. Oh, ini salah ya. Seharusnya pilihan jawaban A itu terlalu spesifik gitu ya karena hanya menyebutkan intelligence. Sama seperti yang di C, pilihan jawaban C terlalu spesifik karena hanya menyebutkan listening. Kalau yang B itu terlalu luas karena menyebutkan perbedaan tetapi tidak menyebutkan secara rinci jenis perbedaannya. Sedangkan D merupakan jawaban yang paling benar karena memang disebutkan dua hal yang dibicarakan di dalam teks itu. Gitu ya, mudah-mudahan ini semakin membuka wawasan Anda mengenai main idea questions, dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa best strateginya adalah for you to skip this type of question first. Jadi di skip dulu sebetulnya, karena apa? Gini loh, Anda kan berkewajiban ketika menentukan main idea atau main topic, selain Anda melihat ke kalimat pertama dan melihat ke kalimat terakhir secara sekilas, tapi Anda harus cek apakah kalimat-kalimat di dalamnya, di antara kalimat pertama dan kedua itu memang sudah Anda kuasai informasi-informasinya atau tidak. Jadi Anda nanti dengan bekal informasi itu kan Anda bisa menentukan opsi jawaban, oh ini terlalu luas. Karena sebetulnya ada hal yang lebih spesifik lagi yang disebutkan di dalam teks tersebut. Kalau seperti ini mah kita belum tahu apa. Kayak kemarin waktu kita bilang honeybees. Honeybees itu bahasanya terlalu luas gitu loh. Tapi ini tidak hanya membahas honeybees saja, tapi apa yang spesifik tentang honeybees tersebut. Misalnya seperti itu. Atau kita bilang, oh ini terlalu spesifik karena hanya ada di awal. Ini terlalu spesifik karena hanya ada di akhir. Nah, untuk bisa mengatakan seperti itu kan kita harus membaca keseluruhan kalimat dulu. Jadi kalau main idea questions itu kita kerjakan duluan, maka kita terpaksa harus membaca kalimat demi kalimat di situ itu lebih dari satu kali gitu loh. Kalau bisa kan sekaligus gitu loh. Jadi kalau Anda mengerjakan detail questions yang nanti akan kita bahas, detail questions itu saya bilang kemarin progresif dia. Jadi misalnya pertanyaan nomor 2 ada di baris pertama, maka pertanyaan nomor 3 ada di baris kedua, pertanyaan nomor 4 di baris kelima, pertanyaan kelima di baris ketujuh dan seterusnya. Jadi di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Terus tidak akan berlaku naik turun. Misalnya pertanyaan kedua di baris kedua, pertanyaan ketiga di baris pertama. Begitu, itu jarang sekali terjadi. Gitu ya. Nah, progresivitas dari detail questions itu siapa, mengapa, di mana, kapan, WH questions gitu ya. Detail-detail yang ada di dalam teks itu ditanyakan, maka namanya detail questions. Itu bersifat progresif sehingga sambil kita memperkaya diri kita dengan informasi-informasi yang ada di dalam teks, nanti kalau Anda kembali ke tipe pertanyaan main idea questions, Anda bisa lebih percaya diri untuk menentukan langsung. Oh, berarti kalau saya sudah selesai detail question semua, kemudian saya kerjakan yang main idea questions, nanti saya bisa ingat gitu loh. Oh, A ini terlalu luas, B ini terlalu sempit, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, sekarang coba Anda lihat 3 passages yang ada di situ di dalam latihan. Ada Fort Knox, ada characteristic of mineral, ada hurricanes, ada 3 teks tentang hal tersebut yang baru saja saya sebutkan. Anda coba kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana, masing-masing ada 2 pertanyaan. Jadi ada 6 pertanyaan yang harus Anda kerjakan. Silakan.
Oh, oke. Ini sambil saya absen ya. Alira Hasna hadir. Alira Hasna tidak hadir ya, berarti ya. Angelika, Hadir, Mem. oke. Augie Davin, Hadir, Bu. right. Auriela Samara, Hadir, Mem. baik. Denny, Hadir, Mem. oke. De Salsa, De Salsa is not here. Dika, Dika Hadir, Bu. tertutup saja, oke. Farhansyah, Hadir, Bu. oke. Fauzia, Fauzia hadir? Halo, Hadir, Mem. oke. Febrianti, Yes, Ma'am. good. Ferdi, Ferdi is not here. Hermon, Hermon is not here either. Katarina Rosalia, Hadir, Bu. oke. Laura Putri, Hadir, Mem. oke. Michelle, Hadir, Mem. good. Muhammad Ifa, Muhammad Ifa is not here. Muhammad Rizky, Hadir, Mem. oke. Nabila Anissa, Hadir, Mem. oke. Nadia, Nadia is not here. Nashwa, Hadir, Bu. oke. Nur Oktaviani, Hadir, Mem. oke. Renaldi, Hadir, Mem. oke. Retno, Hadir, Bu. Rido, Rido nggak di sini ya. Rika, Hadir, Mem. Rido ada ya? Hadir, Oke. Ada, Mem. Safira, ya Hadir, Safira, Mem. oke. Septiara ada? Hadir, Mem. Ya, Tita, Hadir, Mem. Mohon maaf, Mem. Atas nama Nadia tadi gangguan, Mem. oh ya, oke. Wahyu, oke. Wahyu Suponco, Wahyu Suponco tidak ada. Berarti yang tidak hadir Wahyu Suponco. Nadia tadi hadir ya? Hadir, Mem. Oke.
Muhammad Ifa tidak ada. Hermon. Hadir, Muhammad Ifa ada? hadir, Mem. Sinyalnya jelek yang di sini, Mem. Oke, ya nggak apa-apa. Hermon tidak ada. Ferdi tidak ada. De Salsa tidak hadir. Hadir, Bu. Siapa? Desa, Bu. Tadi Desa, aktif saya sudah berbicara tapi nggak masuk, Bu, suaranya. Oh, iya. Ini saya masuk lagi pakai 2 akun. Ya, De Salsa hadir dan Alira ya, nggak hadir ya. Saya ulangi, yang tidak hadir adalah Alira, kemudian ada Ferdi, lalu ada Hermon. Sorry, Mem. Izin menginterupsi. Alira hadir. Alira hadir, oh ya. Oke. Di kolom chat, Mem. Oh ya, Wahyu. Mungkin tidak bisa on mic. Oke. Ya, sebentar saya revisi untuk Alira. Alira hadir. Maaf, Bu. Iya. Alira hadir, Bu. Oke, sudah saya revisi untuk Alira. Ferdi Muhammad tidak hadir, Hermon tidak hadir, dan Wahyu Suponco tidak hadir. Jadi ada 3 yang tidak hadir. Maaf, Bu. Iya. Wahyu Suponco hadir, Bu. Oh ya, oke. Jadi 2 ya yang hadir ya. Siapa tadi? Saya ulangi sekali lagi. Ferdi dan Hermon tidak hadir. Betul? Sebelumnya mohon maaf Bu, Ferdi di room ini ada, cuman tidak bersuara Bu. Oh, oke. Bu, maaf Bu, hadir Bu. Ya, kalau Hermon? Hermon tidak ada di room ini Bu. Hermon tidak ada ya? Oke. Baik. Yeah. So, can we discuss the result of your work right now? Bisa. Sudah bisa dibahas ya? Right. Nomor 1 apa? Alira mungkin. Nomor 1, jawaban Anda apa Alira? Which of the following best describes the topic of the passage? Apakah the city of Fort Knox? Apakah the feudal gold depository? Apakah the US Army Post? Ataukah gold bullion? Yang mana Alira? Halo Alira. Iya, Bu. Anda memilih apa untuk nomor 1? Mungkin bisa dituliskan di chat. Yang A, Bu. Oke. The city of Fort Knox. Ada jawaban lain? Alira memilih A. Are you with her when she said that the answer to the question number 1 is alpha? Are you with her? Or do you have any other answer? Anyone? Semua sepakat sama Alira ya? Ini alpha. Oh, saya Bu. Anda juga? Ya menurut saya ya Bu. Oke. Mohon maaf Bu Niken. Atas nama Hermon tadi barusan bilang kalau wifi-nya belum bayar Bu, jadi tidak bisa join. Oh gitu. Oke, berarti ya dianggap nggak hadir kan? Iya, tapi ada alasannya. Lalu saya tulis apa nih? Izin atau apa? Nggak tahu juga. Oke. Ya. Jadi gini, karena tidak ada yang menjawab jawaban lain ya, coba kita lihat.
apakah opsi A ini memang tepat. Begitu ya. The city of Fort Knox, itu Anda lihat di kalimat pertama sudah menyebutkan Fort Knox gitu ya. Coba kita baca, Fort Knox, Kentucky. Jadi kalau ada dua kata seperti ini bagaimana kita memahaminya? Fort Knox dan Kentucky adalah dua kota dalam satu wilayah yang sama begitu ya. Misalnya seperti Bantul, Yogyakarta gitu ya. Jadi Fort Knox ini ada di Kentucky gitu ya. Oleh karenanya penulisannya adalah seperti itu, Fort Knox, Kentucky, This is not talking about two different cities gitu ya. Kalau dia berbicara mengenai dua kota yang berbeda, maka wajib hadir and di situ. Fort Knox and Kentucky, lalu kemudian are, the site of gitu ya, bukan is lagi. Tapi ini is karena Kentucky dikawal dengan 2 koma gitu ya, dan ini mengisyaratkan bahwa Kentucky dan Fort Knox adalah dua kota yang sama, setidaknya salah satu berada di wilayah yang lain, jadi mereka sama gitu. Kemudian dijelaskan di sini apa yang akan dibicarakan mengenai Fort Knox ya, jelas itu nama kota ya, tapi apa yang akan dibicarakan? Misalnya Anda menyebutkan Yogyakarta gitu, oke, nama kota. Tapi apa yang akan dibicarakan terkait dengan Yogyakarta? Is the site of a US Army post. Jadi mungkin ada nih yang akan memilih C. The US Army post at Fort Knox. Tapi kita lihat dulu. But, nah, ketika ada kalimat menggunakan but, maka titik berat dari kalimat itu ada di klausa setelah but. Contoh mudah ya. I miss you. Itu jelas ya, I miss you. Anda tahu artinya apa. But I hate you. Gitu. Jadi meskipun kangen, tapi dia itu benci gitu loh. Dan mungkin kadar bencinya itu atau setidaknya perasaan bencinya lah yang mendominasi sekarang ini. Maka dia bilang, I miss you, but I hate you. Beda kalau kadar sayangnya atau kangennya itu yang lebih mendominasi. Maka dia akan bilang, I hate you. But I miss you so much. Misalnya seperti itu. Jadi kadar missingnya itu tuh lebih besar daripada hating. Gitu ya. Maka ini sama. Oke, Fort Knox adalah the site of US Army post. Jadi dia itu markas tentara Amerika gitu ya. But ada but di situ. Maka yang paling penting ada di setelah but. It is even more renowned itu famous gitu ya. It is even more famous for, jadi dia lebih terkenal meskipun dia itu adalah markas tentara, tapi dia lebih terkenal sebagai, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository. Jadi Bullion Depository itu tempat menyimpan gitu ya. Terus dijelaskan dengan koma di situ. The massive vault that contains, jadi Fort Knox Bullion Depository itu apa? Dijelaskan di situ. Dia adalah the massive vault. Vault itu lemari besi gitu ya. Massive itu big, extremely big. Jadi yang dimaksud sebagai Fort Knox Bullion Depository ini adalah sebuah lemari besi yang besar sekali gitu ya, that contains, yang berisi the bulk itu sebongkah besar gitu ya, of the US government's gold deposits. Jadi lemari yang sangat besar ini berisi berbongkah-bongkah gitu emas dari pemerintah Amerika yang disimpan di situ gitu. Ini kalimat pertama. Jadi kalimat kedua nanti harus supporting the first sentence. Kita baca dulu kalimat kedua supaya yakin. Completed in 1936. Nah, kalau ada kalimat di awali dengan kata kerja ketiga ini, completed ini kata kerja ketiga loh. Loh, tapi kan bisa kata kerja kedua, Bu. Gitu mungkin Anda bilang begitu ya.
Tapi kalau dia kata kerja kedua, maka sebelah kiri completed itu harus subjek. Misalnya I completed, you completed, they completed gitu. Kalau completed berdiri sendiri seperti ini, tidak ada diawali dengan subjek, maka dia pasti kata kerja ketiga. Artinya nanti dengan yang kita di bahasa Indonesia, yang diselesaikan di 1936, gitu ya, yang diselesaikan jadi si vault itu atau lemari besi ini diselesaikan tahun 1936 pengerjaannya atau pembuatannya. The vault, nah jadi yang completed ini harus subjek yang disebutkan di setelahnya. Jadi completed in 1936, kalau misalnya saya punya mobil gitu ya, mobil saya beli tahun 2000 misalnya. Maka saya bisa bilang begini, misalnya kalau kalimat normalnya kan I bought my car in 2000, itu kalimat normalnya. Tapi bisa juga Anda bilang begini, bought in 2000, my car is still comfortable, misalnya begitu. Jadi saya beli di tahun 2000, mobil saya itu masih nyaman gitu. Jadi bought kan kata kerja ketiga buy itu bought ya. Bought in 2000, my car is still comfortable. Nah, sama persis dengan konstruksi ini. Completed in 1936, diselesaikan di tahun 1936, the vault, lemari besi itu is housed, jadi berumah di atau ditempatkan di gitu ya, is housed itu berumah di atau ditempatkan di a two-story building. Two-story building itu bukan gedung 2 cerita, tapi gedung 2 tingkat, gedung 2 lantai. Gitu. Jadi kalau kita mau bilang gedung berlantai 5 begitu, maka 5-story building. Kenapa bukan 2 stories, Bu? Kalau lebih dari 1 kan harusnya kan ditambah S atau ES kan, Bu, begitu. Tapi karena ini peletakannya di sebelum kata benda yang dia jelaskan, yaitu building, maka penulisannya seperti ini. Contoh lainnya ya, saya sambil, ini nanti kaitannya dengan grammar. Jadi di grammar pun Anda kemungkinan ketemu dengan soal yang terkait dengan ini, gitu. Jadi, sebentar, I'm getting lost. Ya, oke. Jadi di situ a two-story building gitu ya. Nah, konstruksi yang lain yang sama dengan itu. Misalnya Anda bilang I am 19 years old. Misalnya Anda bilang gitu ya, umur saya 19 tahun. I am 19 years old. Jadi 19 lalu years-nya ditambah S karena lebih dari 1. 19 itu lebih dari 1. Maka Anda bilang I am 19 years old. Wajar, normal, ya kan? Tapi begitu Anda menggunakan 19 year itu sebagai semacam kata sifat untuk kata benda yang diikutinya, begitu ya, maka kemudian year-nya ini tidak lagi ditambah S. Misalnya Anda bilang, I am a 19-year-old girl. Nah, ada girl di situ. Saya adalah gadis 19 tahun. Kalau tadi kan saya umurnya 19 tahun, atau umur saya 19 tahun. Tapi di konsep yang lain, Anda bilang, saya adalah gadis berumur 19 tahun. I am a 19-year-old tanpa S year-nya ya, girl, gadis, girl. Jadi sama dengan ini, di sini ada a two-story building, gitu ya. Kalau Anda ubah konstruksinya menjadi the building has 2 stories, gitu, the building has 2 stories. Gedung itu memiliki 2 lantai, the building has 2 stories, gitu ya. Tambah S, tapi karena konstruksinya seperti ini, maka a two-story building. Gitu. Nah, kita kembali ke makna dari kalimat ini. Diselesaikan di tahun 1936, lemari besi itu ditempatkan di gedung berlantai 2, constructed of. Nah, constructed of ini adalah kata kerja ketiga yang menjelaskan building. Jadi kita memaknainya sebagai yang dibangun
dari batu granit, kemudian steel, kemudian konkrit. Kemudian selesai kalimat itu ya, dilanjutkan lagi dengan kalimat yang lain tetapi diikuti atau tidak ada titik di situ tapi titik koma, boleh seperti ini. Pokoknya bedanya dengan titik itu sama ya. Kalau titik itu the-nya, the volt itu the untuk T untuk the-nya itu besar, tapi kalau titik koma, T untuk kata the kecil hurufnya gitu ya. The vault itself is made of steel and concrete and has a door that weighs more than 20 tons. Jadi kalimat ini masih membicarakan mengenai the vault, lemari besi. Jadi bukan Fort Knox lagi, tapi lemari besi yang ada di Fort Knox. Naturally, the most up-to-date security devices available are in place at Fort Knox. Jadi dia berbicara mengenai security devices yang ada di Fort Knox gitu ya. And the army post nearby provides further protection. Jadi meskipun dia berbicara mengenai security devices dan bahkan menyebut-nyebut the army post, kemudian ada kata protection, ini masih terkait dengan the vault atau lemari besi ini. Untuk menjawab pertanyaan, kenapa lemari besi besar untuk menyimpan emas-emasnya pemerintah Amerika itu diletakkan di Fort Knox? Karena dia memiliki up-to-date security devices, jadi peralatan pengamanannya itu tuh paling up-to-date, dan apalagi di situ ada markas tentara, jadi pasti memberikan protection yang lebih kepada emas-emas yang disimpan di sana. Jadi pertanyaannya, kalau kalimatnya seperti itu, apakah berbicara mengenai the city? No. Apakah berbicara mengenai the army post? No. Apakah berbicara mengenai gold bullion, emasnya? Tidak juga, kan ini tidak berbicara tentang emas kan, tapi tempat penyimpanan emasnya, gitu loh. Jadi kalau the city itu namanya adalah opsi jawaban yang irrelevant. Kenapa tidak relevan, Bu? Dia hanya menyebutkan Fort Knox sebagai sebuah kota, tapi tidak membicarakan kota Fort Knox itu sendiri, melainkan membicarakan mengenai gold depository yang ada di kota Fort Knox. Jadi berbeda, makanya irrelevant. Kalau seandainya topik dari paragraf itu adalah the city of Fort Knox, maka informasinya apa saja, Bu, yang kita harapkan ada? Informasinya misalnya mengenai tempat-tempat apa saja yang bisa kita kunjungi di Fort Knox. Kemudian mungkin jumlah penduduk di Fort Knox itu padat atau lengang. Kemudian mungkin ada, misalnya di Fort Knox itu ada gedung-gedung yang indah dan sebagainya. Mungkin at night we have city lights there, misalnya seperti itu. Apalagi enjoyment yang bisa kita dapatkan di kota tersebut. Nah, itu adalah informasi yang kita harapkan ada ketika topiknya memang the city of Fort Knox. Jadi informasi yang akan terkait dengan apa yang akan kita tanyakan kalau kita mau diberitahu mengenai kota gitu loh, misalnya Jakarta. Atau katakanlah kota Barcelona, misalnya begitu ya. Kalau ada orang yang akan memberitahu Anda atau menceritakan kepada Anda mengenai kota Barcelona, maka pasti Anda kan akan menanyakan misalnya makanan enak di Barcelona apa, misalnya. Nah, mungkin itu yang akan muncul informasinya. Barcelona itu transportasinya mahal atau murah? Misalnya, transportasinya apa saja? Misalnya. Di Barcelona itu orangnya ramah-ramah atau enggak gitu. Jadi, so it is about the city. Informasi-informasi itu yang bisa muncul di dalam paragraf gitu, tapi tidak ada satupun tentang itu. Jadi this is not about the city gitu ya. Terus kemudian army post kok disebut-sebut, Bu? Ya karena itu adalah fakta yang lain. Misalnya Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, namun Yogyakarta juga adalah gudang bagi para wisatawan kuliner, karena di Jogja ada banyak sekali makanan-makanan yang sangat enak untuk dicicipi, misalnya begitu. Jadi itu akan membicarakan Jogja sebagai kota pelajar
atau Jogja sebagai surganya para wisatawan kuliner misalnya. Nah, ini harus kita lihat gitu loh dari informasi-informasi yang tadi. Makanya kalau kita masih bingung dengan kalimat pertama, Fort Knox, Kentucky is the site of a U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold deposits. Misalnya seperti itu, Anda masih bingung. Ya, kemudian Anda lanjutkan membaca Anda supaya Anda mendapatkan banyak informasi untuk mendukung jawaban Anda nanti. Gitu. Makanya ini menegaskan kembali bahwa kadang kalimat pertama saja atau kalimat terakhir saja itu tidak membantu kita, gitu loh. Ya. Kemudian kalau memang ini tentang Army Post, markas besar tentara begitu, berarti mungkin informasinya yang akan muncul adalah misalnya how many troops, how many soldiers misalnya begitu. Tentaranya ada jumlah berapa? Ada peralatan perang apa saja di markas tentara itu? Komandannya namanya siapa? Misalnya begitu. Pekerjaan mereka tentara-tentara itu di markas tentara apa? Misalnya. Kalau berbicara mengenai gold bullion, emasnya sendiri, bongkahan emasnya, maka mungkin berapa karat, beratnya berapa. Terus ini emas yang bagaimana? Emas kuning kah atau emas rose gold? Kan ada ya emas yang agak merah seperti mawar begitu, tidak kuning sekali misalnya, atau bagaimana. Jadi ngomongin emasnya gitu loh. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah B, the Federal Gold Depository. Federal itu menggantikan kata US government. Kan mereka federal kan memang. Dan ini federal ini adalah tipe pemerintahan gitu loh. Jadi federal itu menggantikan kata government. Lalu Gold Depository itu adalah yang terkait dengan the massive vault yang dijelaskan di dalam kalimat demi kalimat di dalam paragraf ini. Semua kalimat yang muncul di dalam paragraf itu membicarakan mengenai penyimpanan emas, tempat penyimpanan emas, the massive vault. Sampai di sini Anda keberatan atau pertanyaan? Sekali lagi nomor 1, jawaban yang paling benar adalah bravo, karena jawaban A irrelevant, jawaban C too specific, jawaban D too specific. Ikhlas? Yes, ma'am. Oke, good. Nah, sekarang kalau Anda sudah tahu bahwa jawaban C adalah bravo, maka jawaban nomor 2 apa? Ingat, yang namanya judul itu janji akan isi dan harus bisa merangkum semua informasi yang ada di dalam paragraf itu. Halo, halo. C bukan, ma'am. Apa? C, ma'am. Coba, karena agak sulit saya tangkap ya. Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta? Correct if I'm wrong, ma'am. Kalau dari saya Charlie, ma'am. Oke, good. Saya hampir khawatir tadi Anda akan memilih Alpha, the massive concrete vault. Kalau Alpha sih betul sih ya kan, karena yang menjadi tempat penyimpanan emas itu kan memang the vault ya kan, tetapi kan kalau judulnya the massive concrete vault itu masih belum jelas bahwa vault-nya itu untuk menyimpan apa gitu. Fort Knox security jelas tidak, a visit to Kentucky jelas tidak, tapi kalau where the United States keeps its gold itu jelas terkait dengan apa yang dibicarakan di situ, the vault. Si lemari besi itu terkaitnya dengan where the United States keeps its gold, di mana pemerintah Amerika menyimpan emasnya, gitu ya. Di mana? Di itu tadi, the Fort Knox Bullion Depository.
the Fort Knox Bullion Depository itu apa? A massive vault. A massive vault itu untuk digunakan untuk apa? Untuk keeps the gold. Goldnya siapa? The United States. Jadi bukan A, melainkan C. Jawaban yang paling tepat untuk best title. Oke ya. Question? Apakah bisa mengikuti penjelasan saya? Yes. Bisa ya? Oke. Nah sekarang, lupakan nomor 1 dan 2. Mungkin Anda ada yang berhasil, tetapi ada yang tidak. Yang paling penting kalau di dalam diskusi seperti ini, Anda tidak berhasil pun tak apa. Because the most important thing is now you know. Sekarang Anda tahu, oh pantesan skorku kok gitu aja, karena di reading ini saya sering salah mengartikan makna, atau saya sering buru-buru memilih jawaban, atau saya sering bingung kok A bisa, B bisa. Nah sekarang saya bisa membedakannya antara A dengan B ini, mana yang paling bisa dipilih sesuai dengan pertanyaan gitu ya. Oke, kita coba lagi untuk the second passage. Jadi di situ ada begini, one identifying characteristic of minerals is the relative hardness which can be determined by stretching one mineral with another. Kemudian pertanyaannya adalah, which of the following best states the subject of this passage? Kira-kira yang mana? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Do I have to call out your names? Angelica? Ini Kalau menurut saya, iya Mem, ya, kalau menurut saya Bravo. Bravo. Angelica ini nickname-nya siapa? How can I call you? Angie Mem. Angie, okay. So Angie chose Bravo. Is there any other option? Semua sepakat dengan Angie? Identifying minerals. Ya. Okay. By means of a scratch test. Kita lihat ya, kita bandingkan the hardness of diamonds. Kenapa hardness of diamonds ini tidak bisa kita pilih? Is it too wide atau too general? Or is it too specific? Or is it irrelevant? Or is it incorrect? The hardness of diamonds. Is it mentioned in the text? Yes, ma'am. Disebutkan, ya, disebutkan. Tetapi kalau kita memilih alfa tidak dijelaskan apa manfaat dari the hardness of diamonds, ya kan? Apanya hardness of diamonds itu? Kalau misalnya ya, kalau hardness of diamonds ini adalah the topic, maka kemudian kalimat-kalimat yang lain akan menjelaskan diamond, 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 begitu. Sedangkan di sini diamond hanya disebutkan untuk dijadikan contoh, gitu ya, bahwa diamond itu adalah termasuk salah satu di antara 10 minerals listed in the Mohs hardness scale, kan begitu. Ada 9 mineral yang lain selain diamonds. Gitu ya, dan teks ini tidak melulu berbicara mengenai diamonds. Feldspar juga adalah hal yang disebutkan atau mineral yang disebutkan di dalam teks, tetapi kalau hanya feldspar maka tidak bisa covering the whole information existed in the text. Bagaimana dengan diamond? Kemudian kalau kita milih D, recognizing minerals in their natural state, this is not what is presented in the text. Kalau recognizing minerals in their natural state itu berarti mengenali jenis-jenis mineral dari kondisi alam yang mereka miliki. Jadi misalnya kalau diamonds itu natural state-nya adalah hard, dia keras. Kalau mineral yang lain itu meskipun mineral tetapi dia berbentuk cair, misalnya begitu loh. Itu namanya recognizing in their natural state. Tapi kalau ini kan enggak, dia hanya berbicara mengenai
bagaimana mengidentifikasi minerals dengan melihat kekuatan gesek mereka gitu loh. Jadi ketika dia digesekkan ke mineral yang lain, mana yang lebih kuat gitu. Nah kalau yang lebih kuat berarti ini jenisnya ini, atau jenis-jenis mineral ini biasanya dia lebih kuat daripada ini, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi Angie, I think is right. The best answer for question number 3 is bravo. Oke ya. So what about number 4? Nah ini sudah mulai bisa menentukan ya. Nomor 4. Augie. I think A, ma'am. A. The hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on other minerals. Okay, good. Kalau diamonds, berarti dia tidak bisa berbicara atau mengcover feldspar, ya kan? Terus kemudian kalau yang C, a softer mineral cannot be scratched, ini adalah jawaban yang incorrect, itu seperti ini. Sangat mudah untuk mencampakkan opsi C, karena opsi C ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang dinyatakan di dalam teks. Kalau yang di dalam teks itu kan a harder ya, bukan a softer, tapi a harder. Gitu. Jadi kebalik ini. Kemudian D, talk. Nah, kalau sudah menyebutkan talk, feldspar, diamonds itu pasti salah. Tidak bisa kita sebut sebagai main idea, main topic atau judul karena hanya menyebutkan satu di antara mineral yang lain yang disebutkan di dalam paragraf itu. Jadi yang paling tepat memang alpha. Oke, good. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Volunteer. Saya paling nggak suka menyebutkan nama gitu loh, karena itu kan kayak nyuruh gitu ya. Giving an order. Yang saya pingin itu Anda secara sukarela menjawab. Gitu. Number 5. Delta itu. Okay, delta. Hurricanes in one part of the world. Semua sama, delta? Ada jawaban lain? Why not A? How many hurricanes occur each year? Why not A? Too specific, ma'am. Too specific. Where can you find the information? From paragraph 1, ma'am. Only in the first paragraph. Good. What about B? Why not B? The strength of hurricanes. It's too specific because Also too specific. Very good. Where can you find the information about the strength of hurricanes? maybe winds reaching speeds of at least 117 kilometers per hour until Yeah, the question is where can you find the information? at second paragraph, ma'am. Only in the second paragraph. So again, when the question is the passage mainly discusses da-da-da-da, you cannot choose the option which is only related to each of the two paragraphs presented to you. Kalau ada dua paragraf, dia hanya ditemukan di paragraf pertama atau paragraf kedua saja, maka tidak bisa kita pilih gitu ya. Good. Why not C? Nah, the weather in the North Atlantic. Bukankah hurricanes itu kaitannya dengan weather? Lalu bukankah paragraf-paragraf ini berbicara mengenai North Atlantic? Daripada di D, dia hanya menyebutkan one part of the world. Apa dosa dari opsi C? Menurut saya terlalu luas, Bu. Mananya yang terlalu luas, kata apa? The weather. Very good. Okay, I'm happy. Ya, jadi kalau kita bilang the weather itu nggak hanya terkait dengan hurricanes loh, tapi bisa juga terkait dengan climate, terkait dengan rains,
terkait dengan lights, terkait dengan mungkin apalagi kalau the weather itu seasons gitu ya. Nah, jadi kalau Anda memilih the weather ya berarti Anda harus menemukan terms yang lain atau istilah yang lain selain hurricanes, which is you cannot find gitu ya. Anda tidak bisa menemukannya selain hurricanes itu sendiri. Jadi dosa opsi C ada di kata weather. Kecuali dia mengatakan the hurricanes gitu sudah langsung gitu ya. Tapi ini the weather. Maka C ini amat sangat cocok untuk dijadikan distractor atau pengecoh karena sebagian besar mahasiswa saya ada yang di kelas saya yang lain gitu ya, ada yang tergiur untuk memilih C daripada D. Gitu. Nah, kemudian penjelasan D mengapa one part of the world itu menjadi masuk gitu ya. Itu adalah karena North Atlantic tentu saja bersinonim dengan one part of the world. North Atlantic kan satu bagian di dunia ini. Gitu, tidak terbantahkan gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah delta. Good. Jadi kalau nomor 5 itu delta, what about number 6? Should I call out a name? Saya kok nggak happy ya calling out names. Ayo volunteer seperti yang tadi, silahkan. Nomor 6, the best title for the passage. B. Bravo, good. The North Atlantic Ocean itu misleading, jadi meleset. We are not talking about ocean. Ya kan? Hurricanes, the damage and destruction, kita tidak melulu berbicara mengenai the destruction. Even destruction can only be found in the second paragraph. Kemudian apalagi D, what happens from May through November. Ini misalnya Anda pas ditinggal gebetan, pas Anda lagi sayang-sayangnya di bulan Mei, ini jadi harusnya masuk ke situ gitu loh. What happens from May through November. Ini maha luas, dia terlalu luas sekali. Tidak tahu ini connected to a country or a person or a country or a place gitu ya. Tidak ada petunjuk mengenai apa yang ada di D. Oke, jadi Anda sudah mendapatkan dari 3 passages kecil ini, Anda sudah mendapatkan gambaran mengenai bagaimana opsi jawaban itu dianggap sebagai terlalu luas, terlalu sempit, irrelevant atau tidak relevan atau incorrect bahkan. Dan Anda sudah mendapatkan gambaran bagaimana Anda bisa mengeliminasi 3 jawaban yang lain untuk main idea questions karena memang 3 jawaban yang lain itu tidak masuk akal gitu. Oke ya, questions? Pertanyaan? Kira-kira untuk main idea questions Anda lebih optimis atau tidak setelah mendapatkan berbagai penjelasan ini? Little bit, ma'am. Oke. Ada kendala yang kira-kira akan muncul? Atau tidak? Mungkin mengurangi kecerobohan lagi. Iya, betul. Nah, untuk mengurangi kecerobohan itu kuncinya selain tentu saja di atas segala-galanya atau hampir di atas segala-galanya, karena yang di atas segala-galanya adalah Tuhan yang Maha Esa gitu ya, tapi hampir di atas segala-galanya adalah vocabulary tentu gitu ya. Tapi selain itu Anda harus maintaining your concentration gitu ya. Ketika Anda membaca itu pokoknya nggak usah mikirin utang, nggak usah mikirin pulsa atau kuota yang sudah hampir habis dan sebagainya. Pokoknya konsentrasi saja menghadapi kata demi kata yang ada di situ, dan Anda harus memiliki keyakinan bahwa kalimat satu dengan kalimat yang lain itu tuh harus ada linknya, harus nyambung gitu loh. Jadi ketika Anda tidak tahu makna
secara tepat kalimat pertama, mungkin Anda akan terbantu oleh kalimat kedua atau kalimat ketiga dan seterusnya. Gitu, karena mereka they're like a chain gitu ya. Mereka itu seperti mata rantai yang saling terkait satu sama lain. Gitu. Karena ketika kita membuat sebuah paragraf itu mestinya gitu. Kalimat pertama dijelaskan oleh kalimat kedua ada kaitannya dengan kalimat ketiga, begitu seterusnya. Kalau kita membuat teks, paragraf demi paragraf yang ada di dalam teks itu harus terkait satu sama lain. Misalnya Anda bisa nih setelah membaca satu teks gitu ya, Anda bisa mengatakan, oh paragraf pertama itu adalah definisi dari sebuah istilah, paragraf kedua adalah contoh pertama dari istilah itu dalam aplikasi realnya, paragraf ketiga adalah contoh kedua dari definisi tersebut, misalnya begitu. Atau bahkan Anda bisa mengatakan, oh teks ini mempertentangkan dua pendapat yang berbeda. Paragraf pertama berbicara mengenai pendapat teoris A, paragraf kedua berbicara mengenai teoris B, dan apa yang disampaikan oleh A dan B itu bertentangan. Kalau A itu setuju untuk misalnya melakukan melakukan aborsi, katakanlah begitu ya, aborsi itu disetujui oleh the first theorist, tetapi praktek aborsi tidak disetujui oleh theorist B yang ada di paragraf kedua gitu. Jadi pasti ada kayak hubungannya gitu loh. Oh, dua paragraf itu mempertentangkan satu teori, atau dua paragraf itu menjelaskan dua teori yang berbeda misalnya, atau bagaimana. Oke ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan sebentar mengenai detail questions. Nah, ini adalah the second kind of questions in reading yang tadi sudah sempat kita bahas sedikit. Yang pertanyaannya adalah terkait dengan WH questions gitu ya, details di dalam sebuah paragraf atau teks. Kemudian ciri-cirinya adalah ketika dia diawali dengan misalnya according to the passage gitu. Jadi menurut teks tersebut. Nah, kalau sudah menurut teks tersebut artinya Anda harus menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan what is stated in the text gitu ya. Atau jika pertanyaannya didahului dengan the passage indicates that da-da-da-da. Atau the author mentions that da-da-da-da. Atau which of the following is true. Jadi mana di antara statement berikut ini yang tepat sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam teks. Nah, bagaimana cara menemukan jawaban untuk detail questions? Pertama yang harus saya sampaikan kepada Anda adalah Anda harus sangat percaya diri menghadapi detail questions. Mengapa? Karena jawabannya it's already there. Anda hanya tinggal menggunakan waktu seefisien mungkin dengan konsentrasi tinggi untuk menemukan kata kunci, lalu Anda cocokkan kata kunci di dalam teks itu dengan opsi-opsi yang muncul. Gitu. Jadi ya memang sebagian besar langkah-langkahnya pasti akan seperti itu, gitu ya. Jadi di situ dikatakan tentukan kata kunci yang berupa lexical words seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan. Jadi itu kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan itu bisa menjadi kata kunci di dalam pertanyaan. Baca dengan cepat bacaan dan temukan bagian dari bacaan yang mengandung kata kunci yang ada dalam pertanyaan itu. Gitu ya, jadi kalau sudah Anda pegang kata kuncinya, Anda kembali ke teks, Anda melakukan scanning, jadi matanya harus jelalatan, sampai menemukan kata tersebut. Baca secara lebih mendalam kalimat yang mengandung kata kunci tersebut, lalu Anda baca kalimat yang mengandung kata kunci. Cari di antara pilihan jawaban, lalu Anda cocokkan kalimat yang mengandung kata kunci tersebut dengan opsi yang diberikan kepada Anda. Kemudian eliminasi jawaban-jawaban yang jelas salah, dan kemudian pilih jawaban yang tersisa. Gitu. Jadi caranya seperti itu. Bisa jadi untuk menemukan jawaban yang tepat itu Anda langsung menuju ke the right answer.
Atau Anda akan berjodoh dengan jawaban yang paling tepat dengan mengeliminasi 3 jawaban yang lain. Dua-duanya oke, tidak masalah. Hanya Anda harus tahu bahwa you don't have much time. The time is ticking. Gitu ya, waktunya berjalan terus. Jadi Anda betul-betul harus cepat. Benar tapi berlama-lama adalah kerugian bagi Anda. Gitu. Jadi bagaimana caranya bisa cepat, Bu? Nah, reading ini kan disebutnya reading skills. Skills itu keterampilan. Sama seperti jumping smash yang Anda miliki ketika Anda bermain badminton, katakan. Orang kalau pengen punya jumping smash yang tajam, ya mungkin para atlet itu sehari dia bisa melakukan jumping smash itu 1000 kali misalnya. Semakin diasah semakin tajam dan semakin akurat smashnya. Gitu loh. Sama dengan reading skills ini, semakin Anda melatih diri menghadapi soal, terus kemudian Anda juga menghayati teks-teks yang Anda baca. Ketika Anda menemukan kata baru, di akhir latihan Anda akan mencari makna dari kata baru tersebut. Bukan ketika Anda mengerjakan latihan Anda bersanding dengan dictionary lalu begitu ada kata baru langsung Anda cari, enggak loh ya, karena ada teknik membaca itu namanya guessing the meaning from the context. Jadi menebak berdasarkan konteks. Anda nggak tahu tuh kata-kata tertentu, tapi itu tidak akan menghalangi kemungkinan Anda memaknai atau mampu mendapatkan makna dari kalimat-kalimat tersebut. Karena yang namanya teknik membaca itu ada banyak. Mas Mbak ya, ada scanning. Scanning itu teknik membaca cepat seperti scanner itu loh. Jadi mata Anda itu kayak cepat memutari kata-kata dan menemukan yang Anda cari. Atau skimming. Skimming itu maknanya adalah semacam mencari intisari. Ketika Anda diminta untuk menentukan main idea, nah that's you skim the text gitu ya. Atau itu tadi guessing the meaning from the context. Jadi berdasarkan konteks, Anda akan bisa menemukan makna dari kata tersebut. Nanti kalau pas kita berbicara mengenai vocabulary questions, kita akan membahas bagaimana guessing the meaning from the context itu bisa kita lakukan untuk memaknai teks yang sedang kita hadapi. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat dari ada contohnya nggak ini stated detail questions ya, ada contohnya ya yang di dalam box ya. Jadi kita langsung ke pertanyaan. According to the passage, the oldest flutes. Nah, kemudian kita men-scan kata oldest flutes yang akan kita temukan di baris kedua. The oldest known flutes are about 20,000 years old. Jadi C jelas salah ya kan, karena di teks dikatakan 20.000, di C dikatakan 200.000 gitu ya. Terus kemudian they were made, they itu kan merujuk pada the oldest known flutes ya. Jadi ini masih tentang the oldest flutes. The oldest flutes were made from hollowed out bones with holes cut in them. Nah, kemudian di situ ada had holes cut in them, berarti yang nomor 1 ini alpha. Kalau were made of metal, di situ kan dikatakan made from bones, metal dan tulang itu berbeda. Jadi yang opsi B jelas salah. Kemudian had a complicated set of levers and pads, itu tidak ada di situ, tetapi di paragraf kedua. Jadi ini bukan tentang the oldest flute gitu ya. Nah, caranya memang seperti itu. Nah, kalau kata kuncinya berupa nama, baik itu nama orang atau nama tempat, itu keuntungan bagi kita karena lebih mudah menemukan lokasi dari kata kunci tersebut. Seperti nomor 2 itu dikatakan the passage indicates that James Galway's flute is made of. Anda menemukan kata James Galway itu di baris terakhir. Di situ ada made of metal. Jadi kemudian disebutkan lagi made of any metal, it is made of gold. Jadi metal atau logam yang dimaksud adalah emas gitu ya. Maka kemudian nomor 2 ini adalah delta gitu ya.
Baik, sorry. Maka mungkin dari dua contoh itu Anda akan sepakat dengan saya, oh iya ya, detail questions ini memang tipe pertanyaan paling mudah yang Anda nggak boleh meleset sama sekali itu justru di detail questions. Anda boleh meleset di vocabulary in context questions. Karena kadang-kadang, ya nanti saya tunjukkan ya betapa memumetkan dan memedenkan dan scary dan frustratingnya vocabulary questions itu. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda pada saatnya nanti. Tapi yang jelas detail questions ini memang yang paling mudah. Nah sekarang Anda menghadapi passage 1 and passage 2, ada 5 pertanyaan yang mudah-mudahan akan semakin membuka wawasan Anda mengenai detail questions ini. Silahkan.
Finished? Selesai atau belum? Not yet, ma'am. Oh, oke. Can we discuss now? Sebetulnya waktu saya tanya, have you finished? Itu adalah waktu terbaik, gitu ya. Waktu terbaik karena saya juga bersamaan dengan Anda mengikuti mengerjakan soal-soal itu. Itu seolah-olah saya belum pernah menghadapi teks ini, gitu ya. Jadi saya kalkulasi waktunya. Sebetulnya ketika saya menanyakan have you finished, itu adalah sekali lagi waktu terbaik. Artinya kalau ketika saya tanya have you finished, Anda sudah selesai, maka kemungkinan besar memang Anda sudah memiliki kecepatan yang cukup untuk bisa mendapatkan skor yang setinggi-tingginya, gitu ya. Kita diskusikan saja ya. Oke, Yes, ma'am. nomor 1 itu baik. Nomor 1 itu kan pertanyaannya, which of the following is mentioned in the passage, yang artinya mana di antara berikut ini yang disebutkan di dalam teks as a way that Colorado River water gets to the southwest. Sebagai cara bagaimana Sungai Colorado itu airnya bisa sampai ke southwest. Gitu ya. Terus kemudian kita bisa lihat itu di kalimat pertama dan kedua. Many parts of the southwestern United States would become deserts again without the waters of the Colorado River. Jadi banyak bagian dari southwestern yang akan menjadi deserts, padang pasir lagi kalau tidak mendapatkan air dari Sungai Colorado, kan begitu. A system of thousands miles of canals. Jadi canals disebutkan di situ, through canals gitu ya. Lalu berarti bisa kita pilih yang D gitu ya, karena wells itu tidak disebutkan di situ. Tunnels, aqueducts, dams gitu ya, tapi wells tidak ada. In bottles apalagi, by truck juga, truck tidak disebutkan. Jadi nomor 1 ini delta gitu ya. Kemudian nomor 2, what do you choose for number 2? Imperial Valley, dia disebutkan di kalimat-kalimat terakhir teks ini. Anda memilih apa? C, ma'am. C, good. Dari mana mas? C-nya mas? Is now a productive agricultural area. Very good. Jadi produktif itu artinya produce many gitu ya. Maka ini C. Baik. What about number 3?
Which of the following is true about the hair of the ancestors of humans? Jadi di antara 4 itu 3 pernyataan salah atau tidak cocok dengan yang ada di teks. There was not much of it. Salah atau betul? There was not much. Tidak banyak. Salah ya? Karena di situ dikatakan ancestors of humans itu justru had a lot more hair than the humans. Jadi lebih banyak daripada humans gitu loh. Maka kalau di situ dikatakan not much ya salah. What about it covered the entire bodies? Betul atau salah? Correct, ma'am. Correct. Karena di situ katakan they had thick hair all over their bodies. Di seluruh tubuhnya itu ada thick hair gitu ya. Apalagi di situ C itu it was thin, padahal harusnya kan thick. It was not useful. Masa sih rambut tidak berguna gitu ya. Jadi ini adalah bravo. Good. What about number 4? According to the passage, what happened as the temperature on the earth increased? Yang ditanyakan adalah kalau temperatur bumi meningkat. Nah, kata apa yang bersinonim dengan temperature on the earth increased? The temperature Warmer, ma'am. increased. Good. As the earth got warmer, nah itu adalah sinonimnya gitu ya. The hair began to thin out except for on the head. Jadi Anda memilih yang mana? Untuk nomor 4. Amen. Alpha. Bravo. Delta. Waduh, ada 3 ya. Oleh karenanya Anda tadi agak slow, itu mungkin terganjal di sini ya. Coba kita lihat. Yes, ma'am. The hair on the head began to thin out. Betul atau salah? Salah dong, karena kan di situ except for on the head. Kecuali except itu, kecuali yang di kepala. Jadi kalau di situ the hair on the head begin to thin out, rambut di kepala mulai menipis ya salah. Ya kan? The hair on the body remained the same, tetap sama. Sama atau beda? Beda. Beda, berarti bukan bravo. Karena di bravo dikatakan sama. Sekarang yang C, the hair on the body got thicker. Thicker atau thinner? Lebih tebal Thinner. atau lebih tipis? Thinner. Jadi A salah, B salah, C salah. Pasti D. Nah kalau D mengatakan bagaimana? The hair on the body begins to thin out. Oh ya betul, karena di situ dikatakan the hair begin to thin out except for on the head. Jadi seluruh rambut di dirinya itu tuh menipis kecuali yang ada di kepala. Jadi maksudnya berarti rambut yang ada di tubuh, bulu-bulu yang ada di tubuh. Gitu. Jadi nomor 4 ini delta. Congratulations untuk yang sudah betul, yang salah segera bertobat ya. Oke, nomor 5 apa? The author indicates that one of the purpose of hair on the head. Jadi kata kuncinya adalah purpose dan hair on the head. Jadi manfaat dari hair on the head itu apa? Anda memilih apa? Apa? Ma'am. Alpha, Bravo, Charlie atau Delta? Charlie, ma'am. Very good. Kalau fill up pillows, meskipun kata pillow itu disebutkan di situ, tapi tidak inline ya. Kalau di sini kan maksudnya rambut di kepala itu berperan sebagai bantal. Kalau di alfa itu sebagai isian bantal. Jadi ada bantal kemudian diisi rambut-rambut mereka, kan salah ya kan? Karena yang dinyatakan di dalam teks itu berfungsi sebagaimana bantal, ya bantalnya ya rambut itu. Kalau di opsi A ada bantal lagi selain rambut, tapi isian dari bantal itu rambut-rambut mereka. Nah itu jelas salah. Kalau yang B itu bertolak belakang, help heat escape. Sedangkan di teks prevent heat escape gitu ya. Kalau di teks mencegah supaya kehangatan tidak lepas, kalau ini kok malah memastikan kehangatannya lepas gitu. Atau membantu heatnya
itu bisa lepas gitu kan, malah justru enggak, malah justru di-maintain dengan rambut di kepala. Jadi kalau D nggak mungkin ya, kalau D berarti karena rambut saya tipis, saya jadi harder to think, kan enggak gitu juga gitu ya. Nanti orang banyak-banyak beli penumbuh rambut supaya mereka bisa easier to think, kan tidak logis gitu ya. Jadi ini Charlie. Baik, mungkin ada pertanyaan dari latihan-latihan yang sudah kita lakukan. Dan meskipun yang Anda hadapi ini adalah small text, tetapi tentu saja strategi-strateginya sama dengan teks serius yang Anda hadapi ketika Anda berada di real TOEFL test gitu ya. Jadi jangan bersembunyi atau jangan jangan bilang bahwa alah ini kan soalnya di latihan itu teksnya cuma sederhana. Bagaimana jika yang ada di real test itu saya tidak bisa begitu. Kalau Anda bisa mengikuti yang ada di latihan meskipun teksnya lebih sederhana, maka setidaknya Anda akan lebih siap dengan strategi. Bayangkan jika latihannya pun dengan teks yang sangat-sangat serius, Anda bisa muntah ya kan, Anda bisa trauma dengan reading gitu. Jadi you can just go ahead, apapun teks yang diberikan kepada Anda strateginya sama. Dan yang sangat kita perlukan itu meskipun nanti teksnya topiknya berbeda-beda ya, ada mungkin Anda menghadapi teks yang topiknya sejarah, lain kali Anda menghadapi topik yang terkait dengan teknologi, lain kali lagi dengan psikologi, padahal latar belakang Anda bukan itu. Jangan khawatir karena reading di dalam TOEFL test atau di tes-tes apapun di luar sana itu didesain untuk bisa dikerjakan oleh orang dengan latar belakang apapun, yang penting dia memiliki cukup vocab. Nah, untuk enriching vocabulary sampaikan, saya yakin TOEFL test bukan menjadi ganjalan untuk Anda. Dan bahkan Anda bisa mendapatkan skor maksimal yang Anda inginkan. Questions? Masih, Ma'am. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan di sini dulu ya nanti. Kalau Anda tidak keberatan, Kamis jam 2 kita akan bertemu lagi. Nanti bisa kalau misalnya keberatan atau apa nanti bisa disampaikan lewat Angie gitu ya. Tapi I'm planning to have another class this week on Thursday at 2 p.m. seperti yang kita laksanakan minggu lalu. Kemudian untuk mengganti yang kemarin saya tinggalkan 1 kali pertemuan gitu ya. Kita akan membahas besok negative questions. Negative questions itu apa? Akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Begitu? So, can I say see you next time? Yes, see you, ma'am. Okay, see you Thank next you so time. much. Thank you for your